tangan saja sudah dianggap tabu dan tidak diperbolehkan. Tengoklah, mengartikan modernisasi bebas tanpa batas. Belum dianggap pacaran kalau belum seruduk-serudukan. Betul apa tidak? Di Tapung Makmur ada yang kayak begitu, ada? Banyak. Diutus ke alam dunia tidak lain dan tidak bukan membangun akhlak manusia. Membangun kepada siapa akhlak itu? Kepada Allah Subhanahu. Kita nyuwun sewu, kita ini lebih sering ngaku di mulut berakhlak kepada Allah, tapi perbuatan-perbuatan kita masih mantep bener. Saya berakhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulutnya ngomong kayak gitu, perbuatannya jauh panggang dari api. Pengen dagangan laris, kerasak kerusuk nyari mbah. Ini kan sama saja tidak berakhlak kepada Allah. Orang kalau berakhlak kepada Allah itu hanya nyembahnya nyembah Allah, tapi mintanya sama yang lain. Ini tidak berakhlak. Sekarang ini lagi musim campur-campur. Beginilah, Pak. Ini meneng turu apa merungokno? Merungokno, alhamdulillah. Begini, sekarang nih koknya masih kurangnya. Orang bayar. Ya campur-campur nih. Contoh, Pak, kalau ada gelas sepenuhnya diisi air putih, itu ketahuan kita manusia bisa minum. Betul? Kalau ada gelas sepenuhnya diisi minyak, itu pun ketahuan sepeda bisa minum. Tapi kalau ada gelas separuh diisi air putih, separuh diisi minyak, urusannya keder. Manusia minum mabok, motor minum mogok. Dijual juga nggak laku. Kenapa? Barang oplosan. Begitulah kita umat Islam ini. Berakhlak kepada Allah artinya totalitas. Beriman kepada Allah, menyembah hanya ke sana dan minta tolonglah hanya ke sana juga. Jelas? Jelas? Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, selama ini saya katakan kita ini sebagian besar lebih terjebak kepada kamuflase. Lisan kita manis mengucapkan, mulut kita manis berkata-kata saya beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, tapi perbuatannya campur. Awas, hati-hati nih. Ketahuilah bahwa ketika iman kita tercampur dengan sesuatu yang menyekutukan Allah, maka amalan-amalan kebaikan kita otomatis ikut rontok juga. Ibadah yang kita kerjakan, amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan, kalau beriman kita tercampur kepada yang menyekutukan Allah, maka secara otomatis amalan-amalan ibadah kita ikut rontok, tidak punya arti apa-apa. Nauzubillah min. Sebab amal ibadah yang kita lakukan itu nyantolnya di iman. Segala macam bentuk amal-amal kebaikan yang kita perbuat di alam dunia ini nyantolnya di iman.
Kalau iman kita tercampur dengan sesuatu yang menyekutukan Allah, menyebabkan Allah murka, menyebabkan Allah marah, maka amal-amal perbuatan baik kita kemungkinan besar tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rontok seperti kayu kering yang digerogoti dengan api. Sia-sialah kita. Karena itu, ayo dengan peringatan Isra dan Mi'raj, jangan sampai iman kita tercampur dengan sesuatu yang menyekutukan Allah. Nah, jujur saja, syirik kepada Allah itu ada dua. Ada yang syirik zohri, syirik terang-terangan. Ada juga yang syirik khafi, syirik yang tersembah berhala. Insya Allah kita nggak bakalan. Amin. Tapi tanpa kita sadari, kita sering terjebak kepada hal-hal yang sifatnya syirik khafi, syirik yang samar, terselubung, remeng-remeng. Contoh, saya hati-hati nih, Pak, jangan karena hobi terjebaklah kita pada syirik khafi, karena akan menghancurkan amal ibadah yang telah kita kerjakan. Eman-eman, jelas? Apa itu eman-eman? Sayang-sayang. Contoh lain, saya setelah pakai cincin ini nih, jangankan anak gadis, nenek-nenek ngeliatin saya lemas. Nenek-nenek buat apaan expired? Karena itu berakhlak kita kepada Allah, jaga nilai keimanan, jangan sampai tercampur dengan sesuatu yang menyekutukan Allah. Tentu dalam kehidupannya dia akan tampak jelas dari ucapan dan perilakunya. Orang yang beriman dalam perilakunya akan mengedepankan sikap jujur, amanah, tidak khianat, tidak bakunya mencontohkan nilai-nilai kebaikan. Di tengah masyarakat dia akan berlaku jujur dan tidak khianat. Jelas ini? Jelas? Bu, itulah cerminan dari nilai-nilai yang diajarkan iman. Ketika hidup di tengah masyarakat, dia akan berlaku jujur, tidak khianat, tidak bohong. Dibentuk dari nilai-nilai iman. Tentu kita semua orang tua nih pengen anak-anak kita menjadi anak yang benar. Maka nilai-nilai ajaran agama, nilai-nilai iman yang harus ditanamkan lebih dahulu. Karena iman mengajarkan perilaku-perilaku yang benar, termasuk nilai-nilai kejujuran. Bu, saya tanya ibu-ibu nih, ibu kalau disuruh milih, mending pilih punya anak bener tapi tidak pinter, atau pinter tapi tidak bener? Idealnya pinter juga benar. Ngono, semua kita maunya anak-anak kita bener dan pinter. Ayo kita lihat. Untuk benar, saya tadi katakan nilai-nilai ajaran agama harus ditanamkan, nilai-nilai iman harus ditanamkan, karena itu akan melahirkan perilaku-perilaku yang baik. Untuk pintar, sekolahkan anak-anak kita, isi otaknya dengan berbagai macam ilmu-ilmu pengetahuan. Kalau dia benar, kalau dia nanti pintar, maka pintarnya berlandaskan fondasi nilai-nilai kebenaran. Betul. Mohon maaf,
Di Indonesia ini sekarang banyak orang yang pinter, tapi sayang dikit yang bener. Di Indonesia negara kita ini sudah terlalu banyak orang pinter, tapi nggak ada yang bener. Apa buktinya? Ngapusi rakyat. Demi rakyat, dari rakyat, untuk rakyat. Kerjaannya tukang ngabisin duit rakyat. Betul apa tidak? Pinter mengatasnamakan rakyat, tapi kerjanya untuk kepentingan kelompok dan kepentingan pribadi. Oh, lihatlah, Indonesia ini kalau dikelola oleh orang yang benar dan pinter, insya Allah masyarakat lebih cepat sejahtera. Indonesia negara kita ini kaya. Hutan Indonesia kaya. Di dalamnya berbagai macam jenis kekayaan alam berupa kayu. Ada kayu Borneo, kayu kamper, kayu jati, kayu ulin, dan kayu sebagainya. Hutan Indonesia ini kaya. Bahkan di kita ini, kenapa mas? Bahkan di provinsi kita ini, Riau,